Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di kantornya Pak Oles Dokter. Luar biasa, kita akan bicara soal pertanian karena di tengah pandemi Covid ini banyak sekali orang beralih ke sektor pertanian di Bali khususnya. Kenapa kita bicara pertanian dan apa sesungguhnya kelebihan pertanian dan bagaimana menggeluti pertanian dan prospeknya di masa yang akan datang? Kita sapa dulu beliau Pak Oles. Om Swastiastu Pak De. Om Swastiastu. Gimana kabar Pak De? Sehat ya? Ya, Sungkaru, sehat. Sehat, luar biasa. Saya bicara dengan Pak De Wididana ini karena memang Anda sangat lama bergaul dalam hal pertanian. Gimana ceritanya bermula sehingga bisa terjun di sektor pertanian ini? Ya, memang dari awalnya dari pemuda desa ya, suka bertani, kemudian di sekolah Fakultas Pertanian Udayana, kemudian di Jepang juga belajar ilmu pertanian, teknologi, mikrobiologi, kemudian kembali ke Indonesia juga terjun langsung ke bisnis pertanian ya, agroindustri di industri hulunya. Kita mempersiapkan produk pupuk organik IM4 dan juga bokasi ya, untuk fermentasi untuk pupuk organik untuk masyarakat petani. Ya, dari pelajaran atau mungkin bidang yang Anda tekuni, sebetulnya apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa sehingga Anda memiliki hasil karya yang saya lihat ada IM4 itu ya? Ya, itu kan temuan daripada Profesor Dr. Teruhiga ya, guru saya, yang melihat 50 tahun ke depan bahwa bumi ini akan sakit kalau terus dieksploitasi dengan zat-zat kimia, kemudian pupuk-pupuk kimia, kemudian bahan-bahan kimia, semua masyarakatnya sakit, lingkungan sakit, kemudian lemah dan cepat penuaan dan cepat mati. Akhirnya perlu suatu terobosan baru yang disebut dengan pertanian organik, dengan menggunakan lebih sedikit atau tanpa zat kimia, menggunakan eksploitasi daripada mikroorganisme, kemudian membuat pupuk organik sendiri yang diajarkan kepada petani, sehingga petani itu bisa mendapatkan manfaat kesehatan, keuntungan masyarakat juga, kemudian industrinya juga menjadi sehat. Ya, jadi menarik tadi bahwa 50 tahun ke depan bumi ini sakit, ternyata sekarang memang sakit ya? Iya, memang dengan adanya pandemi Covid ini ya? Itu baru salah satunya, tapi banyak sekali itu terdegradasi, misalnya penyakit-penyakit baru, kanker, kemudian penuaan yang dipercepat, degenerasi, kemudian masyarakat menjadi tidak nyaman lagi hidupnya karena makanan yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat. Ya. Itu tahun berapa ditemukan EM itu ya, sehingga Anda bisa menyatakan 50 tahun ke depan itu? Itu Profesor Teruhiga itu kan dia meneliti dari tahun 75 khusus untuk mikroorganisme ini. Tapi jauh sebelumnya itu namanya Mokichi Okada, itu juga di Jepang sudah mengatakan bahwa ini akan bahaya dunia ini kalau tidak dilakukan suatu revitalisasi atau rejuvenasi, pemeremajaan kembali bumi dan alam sekitarnya agar dia itu menjadi sehat, manusia nyaman tinggal di bumi, kemudian hidupnya sehat dan berkualitas dengan pertanian organik. Ya, berarti itu temuannya sudah sangat lama, dan memang salah satu yang kita lihat sekarang memang kondisi dunia ini sudah berubah drastis Pak ya? Iya, sangat cepat sekarang istilahnya, dan tidak terduga dari dampak daripada lingkungan yang tidak sehat, manusia yang tidak sehat. Justru sekarang adalah pandemi ekonomi ya, ekonomi yang tidak sehat, mungkin juga nanti politik tidak sehat, ekonomi sosial tidak sehat, masyarakat menjadi semakin individu dan semakin panik. Kacau ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi muda nanti. Apa sebetulnya kelebihan temuan Profesor dari guru Pak Oles itu yang menemukan E4 itu sehingga bisa relevan dengan kondisi sekarang ya? Pada awalnya mikroorganisme, jadi dari bakteri, jamur, virus itu kan hanya dipelajari dalam pertanian, kemudian dalam hewan ya, atau peternakan, kemudian manusia. Dasarnya ini kan dari lingkungan. Lingkungan ini harus sehat. Kesehatan lingkungan itu adalah dari tanah, air, dan udara. Jadi dari tanah itu harus dibuat menjadi sehat, sehingga tanah yang sehat itu menciptakan air yang sehat. Air yang sehat, lingkungan udara yang sehat.
Di dalam tanah itu terdapat lebih dari 1 gram tanah itu lebih dari 100 miliar mikroorganisme. Nah, itu yang harus dibaguskan dulu dengan menciptakan teknologi yang disebut dengan efektif mikroorganisme. Efektif mikroorganisme ini yang menjadi kunci daripada pemurnian tanah itu. Kemudian makanan menjadi sehat, air menjadi sehat, udara menjadi sehat, manusianya menjadi sehat. Inilah suatu terobosan yang baru yang disebut dengan mikroorganisme atau IM teknologi. Artinya memang mula pertama kali adalah tanah itu ya, karena di saat tanah itu tumbuh-tumbuhan yang akhirnya menjadi sirkulasi kehidupan kita. Ya, tanah harus sehat. Sekarang pertanian modern itu adalah tanah yang tidak sehat dengan dikasih kimia terus, dieksploitasi, tanam terus, continuous cropping namanya, terus menanam padi terus, kemudian terjadi kerusakan, kemudian diblok dengan pupuk kimia, diblok dengan pestisida, sehingga tanamannya ini menjadi lemah, tanamannya bisa kuat berbuah tapi dia mengandung racun. Nah, di sanalah kita akan memakan racun-racun itu. Ini tubuh kita menjadi lemah. Bagaimana prosesnya temuan IM itu sehingga itu bisa dijamin bahwa dengan menggunakan itu atau temuan itu kita bisa merevitalisasi peran tanah atau mungkin mikroorganisme yang ada di dunia ini? Jadi kan di dalam tanah itu sudah terjadi penumpukan racun-racun ya. Secara alam sudah ada, ditambah lagi dengan eksploitasi manusia. Jadi tugas daripada mikroorganisme yang efektif itulah yang disebut dengan yang berguna itu ditemukan oleh Profesor Higa ada 80 jenis spesies. Dari sana terjadi proses fermentasi. Jadi di alam ini ada 2 proses perombakan bahan organik. Bahan organik itu misalnya sisa-sisa tubuh, kemudian sisa-sisa makanan, sisa-sisa pertanian itu terurai menjadi 2 proses pembusukan dan proses fermentasi. Proses pembusukan menghasilkan zat-zat yang berbau busuk dan bisa menghancurkan, justru bisa merusak lingkungan. Proses fermentasi mengaktifkan, meremajakan kembali lingkungan itu menjadi baik. Ini ada dari kelompok Lactobacillus, bakteri fotosintetik, dan ragi. Ya, kalau ke Indonesia khususnya ke Bali itu kapan masuk gitu ya teknologi itu? Teknologi itu saya bawa langsung dari Jepang dari rekomendasi dari guru saya Profesor Higa tahun 90. Di sana tentu banyak ya terjadi pro kontra pada saat itu, tapi kita fokus mengadakan penelitian, kemudian melakukan edukasi dan juga bagaimana mengajarkan teknologi ini kepada masyarakat. Lalu apa yang Pak Oles lakukan ketika pertama kali membawa teknologi itu ke Bali? Tentu pasti ada yang menerima, ada yang tidak ketika awal-awal itu. Pada awalnya saya ada di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Timur. Akhirnya kita fokus di Bali karena di Bali ini adalah pusat ya yang harus kita selamatkan dulu lingkungannya, kelestariannya. Tentu terjadi istilahnya ada pro, ada kontra, tapi kita harus buktikan dengan suatu contoh yang disebut dengan model farm. Kita membuat model farm itu yang disebut dengan sistem pertanian terpadu yang sekarang mungkin terintegrasi ya. Sistem pertanian terpadu kita buat dan kita latih petani-petani itu di desa saya sendiri, di Desa Bengkel, Kecamatan Besumbiu, Buleleng. Ya, berarti pertama kali masuk itu tahun 90 sampai saat ini kondisinya seperti apa? Apa hasil yang bisa dilihat? Kita fokus pada tanaman kopi, kemudian cengkeh, kemudian khususnya tanaman obat-obatan. Jadi dalam tanaman obat-obatan yang dipelihara secara organik, kita membuat suatu proses pembuatan pupuk organik, kemudian menghasilkan tanaman obat organik, kemudian industri tanaman obat organik. Berarti kalau itu apakah memilih tempat ya, misalnya hanya di daerah-daerah tertentu yang ada di Bali, kondisi geografis itu yang bisa diterapkan teknologi itu? Di mana-mana pun bisa, dari dataran kering sampai dataran basah, dataran rendah sampai dataran tinggi, di mana-mana udah. Artinya tidak memilih produk tertentu ya? Tidak memilih tempat tertentu, karena mikroorganisme ini bisa hidup di mana ya. Jadi di tanah, kemudian juga di tubuh tanaman. Artinya bisa juga dengan lahan subak kering, subak basah seperti itu. Iya, sudah banyak diterapkan sekarang pada peternakan, perikanan, pertanian,
perkebunan, kemudian ada juga di kehutanan untuk membuat bibit-bibit tanaman hutan itu. Nah, hasil yang sudah Pak Oles terima di beberapa tempat tentu respon dari petani sendiri seperti apa? Karena kan bisa dibuktikan, artinya hasilnya itu apakah bisa meningkatkan produktivitas atau stagnan seperti itu? Jadi pertama kita mengajarkan petani bagaimana cara membuat pupuk organik dengan teknologi IM ini. Jadi dibuat dari bahan baku bahan organik ya. Jadi di mana cara mendapatkan bahan organik itu? Karena biasa petani pada waktu membakar dia jerami, kemudian sekam itu juga dibakar. Jadi kita membuat suatu proyek di TPA Suwung. Jadi bahan organik itu dari sampah organik. Dari sampah organik itu diproses kemudian difermentasi menjadi pupuk organik. Itu kira-kira saya membuat percontohan itu 5 tahun di TPA Suwung. Kemudian sekarang sudah diterima tuh, diadopsi teknik itu, cara membuat pupuk organik itu di Gianyar dan beberapa TPA ya di seluruh Indonesia membuat pupuk organik dari tempat pembuangan akhir. Persoalannya kan banyak petani kita di lapangan kalau menggunakan pupuk organik seperti itu produktivitasnya tidak terlalu baik, artinya agak lambat. Lebih baik menggunakan kimia seperti itu. Apa pendapat Pak Oles? Karena dia tidak serius ya, tidak serius dia menerapkan teknologi pertanian organik. Dan juga sebenarnya bisa dua jalan ya, dengan menggunakan pupuk kimia setengah dan juga dengan pupuk organik. Tapi sekarang sudah mereka mengerti bahwa khususnya di tanaman palawija, kemudian di tanaman hortikultura ya, seperti cabai, tomat, tanpa menggunakan pupuk organik dia akan gagal. Itu pasti gagal karena tanahnya sudah tereksploitasi terlalu lama. Tanahnya sudah rusak ya. Sudah rusak. Jadi perlu penambahan pupuk organik. Dan itu sudah dipahami sekarang. Sehingga banyak sekali kotoran ternak itu sudah laku sekarang. Tinggal difermentasi dengan teknologi EM, bisa dipakai jeruk, bisa dipakai kemudian cengkeh dan lain sebagainya. Jadi kita lihat tanaman cengkeh sekarang itu yang sudah memakai pupuk organik, dia akan berbuah sangat bagus. Artinya memang selain dari sisi produktivitas, sebetulnya kita juga bisa menjaga lingkungan dengan organik itu ya? Iya, lingkungan yang sehat, kemudian air yang sehat, manusia yang sehat, dan juga continue, hasilnya continue. Jadi sekarang berhasil, tahun depan tidak berhasil, bukan begitu. Terus continuous cropping, continuous production. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan persoalan ketika kita misalnya sekarang back to basic ke pertanian dengan kondisi pandemi COVID yang seperti sekarang ini, apa pandangan Pak Oles? Apakah memang kita di Bali memang memiliki lahan pertanian yang cukup untuk itu kita garap gitu ya? Jadi kan sebenarnya begini, dengan adanya pandemi COVID itu masyarakat memiliki waktu luang. Jadi untuk istilahnya mengisi waktu menyalurkan hobi, mereka membuat pertanian. Jadi pertanian di dalam pot atau lahan pekarangan dalam skala kecil. Nah itu bagus ya. Jadi tersalur. Misalnya dalam satu keluarga memiliki 20 pot cabai, dia itu sudah menghemat, ya kan. Kemudian ada tomat, ada tanaman bunga dan lain sebagainya, itu lingkungan juga bagus. Jadi yang disebut dengan tanaman dalam pot. Kemudian masyarakat juga mengerti bahwa dengan pertanianlah dia bisa hidup. Jadi dia tidak tergantung dengan produk-produk luar. Jadi membuat makanan jadi satu butir nasi itu kan banyak sekali tenaga dan energi yang dimanfaatkan oleh alam sehingga untuk memberikan makanan. Kalau itu tidak, itu terjadi pemborosan. Ya, artinya dengan kondisi pandemi ini mengembalikan kita kepada kebangkitan pertanian ya. Kalau Pak Oles sendiri lihat di Bali seperti apa? Karena lahan kan banyak yang bergeser ke sektor pariwisata ini. Iya, karena pariwisata cepat sekali menghasilkan uang. Jadi sekarang datang tamunya langsung mendapatkan tip dia atau mendapatkan komisi atau mendapatkan salary dan lain sebagainya, jelas. Tapi di dalam pertanian ini kan istilahnya risikonya sangat tinggi. Pekerjaannya jelas, mungkin juga hasilnya tidak jelas karena lingkungan. Kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil itu. Harus fokus dalam bidang apapun, kita harus fokus dan tekun. Misalnya
salak atau padi juga harus yang berkualitas. Kemudian buah-buah yang berkualitas. Kemudian harus ada proses apa yang harus meningkatkan atau nilai tambah daripada produk pertanian itu. Dalam proses itu juga harus bisa marketing ya, menjual produk-produk itu. Jadi produk organik, restoran organik, spa organik misalnya, atau produk kesehatan, atau produk misalnya pariwisata yang disebut dengan agrowisata. Jadi tidak bisa kita istilahnya kita menanam sekarang berbuah 3 bulan, tidak bisa, karena ini ada proses pembelajaran dalam pertanian itu sendiri. Nah itu mungkin salah satu penyebab sehingga orang enggan terjun ke pertanian, karena hasilnya prosesnya agak lama dan itu belum dipastikan akan lebih baik, kan begitu Pak ya? Iya, karena tidak fokus. Tapi Dan kalau fokus yakin itu ya? fokus yakin. Misalnya kita fokus kelapa sawit, kita fokus kelapa. Di dalam kelapa bisa dijual airnya, bisa dijual daging buahnya, bisa jual selabutnya, bisa jual batok kelapa, bisa buat minyak, bisa membuat pariwisata untuk kelapa dan lain sebagainya. Itu baru contoh. Kakao, kopi, banyak sekali. Jadi bukan dalam proses mendatangkan tamu atau untung, tapi ada kenikmatan tersendiri sehingga bisa menghasilkan produk-produk. Ini yang disebut dengan inovasi di dalam pertanian. Berarti sesungguhnya kunci dasarnya bahwa senang dulu dengan sektor pertanian, bukan sebagai pelarian ya? Ya bukan. Kalau pelarian ya siap-siap saja makan hati nanti. Karena pasti rugi. Pasti rugi. Kalau di dalam membuat produk yang tidak tepat, kemudian kualitasnya kurang bagus, kuantitasnya juga kurang bagus, ya hasilnya kan asal-asalan. Fokus itu sangat penting. Tapi persoalannya ada juga para petani kita yang sangat serius dan fokus di situ, tapi biasanya kendalanya adalah ketika panen, hasilnya akan nilainya, harganya rendah karena ada permainan-permainan. Nah ini gimana, kan nasib petani seolah-olah tidak berdaya di situ Pak? Karena dia ikut-ikutan. Jadi di dalam pertanian atau di dalam apapun kita harus berpikir pasar dulu. Pasarnya kemana? Jadi bukan ikut. Setelah pasarnya kita ciptakan atau memang udah ada garansi, baru produksi. Setelah produksi, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dengan pasar yang jelas itu. Nah mungkin itu kendalanya ketika petani kan tidak berpikir pasar, dia hanya berpikir bagaimana produktivitas. Ini kan ada orang lain yang memikirkan soal pasar. Itu mungkin kelemahan petani kita ya. Jadi yang memikirkan pasar ini satu bisa di koperasi. Ya kan? Yang kedua adalah negara juga mengatur pasar itu. Kemudian ada juga bisnis ya atau industri. Jadi harus jelas dulu pasarnya. Kalau saya memproduksi sesuatu pasti berpikir dari pasar. Kalau pasarnya tidak jelas, siap-siap saja. Pasti akan terjadi kelebihan pasokan dan penurunan harga. Pada titik terendah nanti pasti akan terjadi kerugian. Apa sesungguhnya persoalannya Pak ya, ketika orang selalu berpikir ketika petani itu di saat panen harga jeblok, tapi ketika tidak ada panen harga tinggi sekali. Ini apakah ada semacam permainan sehingga petani kita kerap kali mengeluh di situ? Memang di dalam bisnis itu kan pasti ada permainan ya, permainan harga. Tapi yang menjembatani permainan ini yaitu bisa koperasi, bisa industri, bisa juga pemerintah. Misalnya permainan dalam gula misalnya, atau kan ada itu eksportir apa kan, itu yang bisa merusak. Di samping juga produktivitas kita rendah misalnya. Kemudian ayam, jadi ada pasokan yang mau masuk dalam makanan ayam. Jadi kuncinya adalah ayam itu makanan ayam. Jadi industri makanan ayam itu harus dibuat oleh negara yang mengatur, bukan industri. Artinya memang harus ada regulasi dan pengawasan itu Pak ya? Iya. Karena kalau tidak itu, tapi sisi lain kan ada juga memang rentetan-rentetan para pihak-pihak yang memang sengaja harus mencari keuntungan di situ, sehingga rantai-rantai distribusi ini di situ dia masuk. Nah, ini kan mereka juga punya hak Pak. Ya, iya itu yang disebut dengan rahasia bisnis. Ya, memang ada yang demikian, tapi kita harus melihat sebagai pengusaha. Jadi inovasi-inovasi bisnis itulah yang kita kembangkan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan juga keuntungan bersama. Jadi pertanian itu tidak bisa sendiri, harus ada rantai. Jadi kalau satu putus, bisa putus semua.
Bagaimana dengan peran pemerintah selama ini kalau menurut Pak Oles lihat, khususnya mungkin di Bali sendiri, dilihat dari keberpihakannya kepada petani kita seperti apa? Ya pemerintah ya kan saya lihat ya hanya memantau saja, mencatat pun tidak, ya kan. Misalnya agrowisata, contoh ya, agrowisata. Daerah mana yang bisa dijual industrinya? Bukan melihat agrowisata itu melihat petani membajak, ya kan? Petani membajak pakai kebo atau pakai sapi. Itu kan menjual kebodohan petani. Bukan itu maksudnya. Jadi rantai industri yang bisa menghidupkan petani menjadi lebih sejahtera dengan pertaniannya. Ini. Jadi harus ada konsep. Misalnya industri wine, bagaimana dia membuat suatu story daripada wine itu, mereknya, perizinannya, dan lain sebagainya. Itu baru wine. Kemudian industri padi organik. Kemudian padi organik dari kulit arinya bisa dijual untuk vitamin dan lain sebagainya. Sekamnya untuk apa? Kemudian terasiringnya bisa dijual dan semuanya bisa dijual dengan suatu konsep, dengan suatu cerita. Bahwa Bali ini bisa menghasilkan suatu produk pertanian yang menguntungkan petani, menguntungkan industri, menguntungkan hotel pariwisata, dan juga menguntungkan pemerintah. Bukan subsidi-subsidi saja. Kalau kita melihat Bali sebagai daerah pariwisata kan menjadi pangsa pasar yang cukup besar sebetulnya dari sisi sektor pertanian buah lokal kita. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan atau pergub tentang buah lokal. Apakah itu tidak bisa membantu ya? Jadi harus lebih fokus. Buah lokal itu kan banyak. Wani buah lokal, buni buah lokal. Kemudian misalnya kucalcil juga buah. Jadi buah lokal itu harus fokus. Apa yang menjadi produk buah lokal unggulan yang enak, yang manis, yang spesifik. Rasanya yang hanya ada di Bali. Nah, itu yang kita buat bibitnya. Bibit itu, jadi kan ada yang masam jangan ditanam, yang manis kita buat bibitnya, kita tanam, kemudian kita produksi. Jadi bulan apa menghasilkan buah lokal apa, bulan apa itu harus ada, sehingga produksinya ini bisa terserap oleh pasar. Jadi bukan masyarakat hotel memberi buah lokal karena kasihan kepada petani, tapi mereka membeli buah lokal karena enak dan berkualitas. Inilah yang dicari. Nah, tadi kalau kita bicara soal buah lokal, kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang ini kan menunjukkan bahwa kita memang sangat ketergantungan sekali dengan produk dari luar, Pak, dari luar Bali. Apakah ini menjadi momentum ya bahwa kita sesungguhnya mampu melakukan kemandirian pangan lokal sehingga sekarang pandemi Covid ini bisa jadikan tonggak awal untuk menuju itu? Iya, kita misalnya begini. Fokus misalnya buah lokal, oke, kalau salak sudah, anggur sudah terjadi penurunan bahkan hilang ya. Itu kita mulai bangkitkan anggur Bali yang dari Buleleng. Kemudian mangga Bali. Kemudian manggis yang Bali. Dan banyak hal-hal produk-produk yang bisa dijual dengan kekhasan Bali. Nah, masyarakat sekarang bukan saja istilahnya mereka membeli karena tertarik, tapi juga masyarakat Bali itu juga menggunakan untuk upacara. Jadi ada suatu kebanggaan. Ya. Jadi kenapa mereka bangga? Karena rasa dan kualitas dan keseriusan petani dan pemerintah mengurus buah lokal ini. Artinya kualitas bahan lokal kita memang selama ini tidak mampu bersaing dibanding dengan impor itu ya? Iya, karena yang pertama bibit, misalnya contoh pisang. Jadi ada pisang yang memang digunakan untuk diproses ya, digoreng atau dibuat kue. Yang enak jika digoreng dan dibuat kue. Nah, kemudian ada yang memang untuk upacara. Ada yang memang istilahnya tampilannya kurang bagus, tapi rasanya bagus. Itu bisa ditonjolkan. Misalnya pisang susu Bali. Jadi jangan Cavendish di mana-mana ada. Ya di Filipina ada di sini. Jadi khusus Balinese banana. Balinese mango. Begitu. Berarti itu perlu inventarisasi tentang kearifan lokal kita ya. Dan ada
perusahaan-perusahaan atau individu yang memang mengkoleksi. Ini yang disebut dengan keragaman genetik itu. Itu harus dikoleksi, jangan sampai lokal tapi punah, yang masih hanya masam-masam saja begitu. Di samping juga mungkin kontinuitasnya itu Pak ya, yang mungkin perlu dilakukan gitu ya. Kalau komitmen menanam itu akan continue. Contohnya durian kan. Dulu 20 tahun 30 tahun yang lalu durian itu barang langka. Sekarang di mana-mana ada durian. Karena mereka sudah tahu bahwa ini bagus secara prospek dalam bisnis. Apapun yang bisnis di dalam pertanian itu menguntungkan, kalau itu ditanam memberikan suatu keuntungan, itu akan continue. Kita juga kerap kali melihat proses kehidupan petani itu sering ikut-ikutan tadi itu. Misalnya begitu trennya sekarang cengkeh, orang cengkeh. Kemudian trennya sekarang vanili misalnya, semua vanili. Ini sebetulnya apa mindset yang perlu diubah ya petani kita? Jadi bukan petani yang salah. Jadi di dalam pemerintah gurunya yang salah ini. Kalau menurut saya ya. Gurunya di mana? Di Dinas Pertanian, kemudian di APPL. Dia harus memiliki konsep. Kalau dia tidak memiliki konsep, bagaimana? Apa yang mau diajarkan? Contoh penyakit vanili itu 30 tahun 20 tahun yang lalu itu ada. Dia hanya mampu bertahan 4 tahun. Habis itu sakit. Kenapa? Karena ada penyakit namanya Fusarium ya. Fusarium batatatis. Dia sakit. Itu obatnya enggak ada. Itu vanili itu pasti sakit. Jadi ada konsep pemerintah membuat bibit vanili yang bebas daripada penyakit itu. Jadi konsep. Jadi pertanian itu adalah bukan action tapi konsepnya bagaimana, prosesnya bagaimana, apa yang perlu diajarkan, apa yang perlu didorong. Sehingga kalau dilepas begitu, itu pasti akan gagal. Kocar-kacir, terlalu overproduksi. Ya kadang-kadang itu kita mengacu kepada pasar jadinya. Dulu misalnya cengkeh begitu turun, semua babat habis cengkeh. Sekarang vanili lagi naik, semua nanam vanili. Nah itu apa yang perlu kita lakukan ya? Apa regulasi-regulasi itu apa yang perlu diperbaiki ya? Jadi ya diperbaiki konsep daripada pemerintah dalam mengatur pertanian. Jadi bagaimana pertanian ini mau diapakan itu adalah gurunya. Gurunya harus tahu. Kalau pengusaha dia memang menjadi gurunya sendiri, dia melihat peluang. Tapi kalau petani dia memang buta, dia tidak tahu dan mengikuti. Apa kalau istilahnya asal ikut saja. Ini yang akan bisa mengakibatkan kerugian. Jadi kalau hanya melihat vanili sebagai anggrek, karena dia kelasnya anggrek, jadi istilahnya sebagai barang seni ya, sebagai barang seni. Tapi dia bisa berbuah cuma 2-3 kali pasti gagal karena penyakitnya belum bisa diobati. Oh iya ya. Kalau Pak Oles sendiri melihat Bali yakin nggak akan mampu melakukan kemandirian pangan secara lokal dengan melihat potensi lahan-lahan yang ada, di mana sisi lain sektor pariwisata belakangan ini memang banyak sekali masuk bahkan mengubah lahan-lahan pertanian produktif itu. Jadi Bali tidak akan bisa mandiri pangan, tidak akan bisa. Yang pertama tanahnya kurang untuk menghidupi 4 juta manusia yang ada di Bali. Makanan kurang, dia harus impor ya dari pulau-pulau lain, itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, lahan-lahan sekarang itu sudah banyak kurang air karena mungkin cuaca kurang bagus, tidak jelas ya cuaca, kemudian hutan-hutan berkurang dan lain sebagainya. Yang ketiga, generasi petani sekarang itu sudah tua-tua, yang muda tidak mau bertani kecuali kepepet ya. Jadi tidak mau, sudah tua-tua. Ada suatu teknologi masuk, misalnya mekanisasi menggunakan mesin, kemudian pengairan yang lebih hemat, kemudian pembibitan yang lebih bagus, teknik cocok tanam yang lebih cepat dan lain sebagainya. Itulah yang harus dipikirkan oleh sarjana-sarjana pertanian. Nah, persoalannya kan di situ Pak Oles. Ketika kita bicara soal pertanian di masa kini, di masa yang datang itu mestinya melibatkan anak muda yang visioner. Persoalannya adalah keengganan mereka untuk terjun sebagai sektor pertanian, karena kan tadi Pak Oles mengatakan petani-petani kita sudah tua. Ini bagaimana transfer teknologi dengan generasi muda ini? Ya harus melihat pertanian itu sebagai bisnis, sebagai pekerjaan yang serius. Lahan bisa sewa, bisa kerjasama ya.
Kalau di Bali pertanian sukses, di luar Bali pasti lebih sukses. Jadi kita harus melihat pertanian ini sebagai industri. Misalnya industri pertanian organik, industri untuk kesehatan, industri yang bisa menghasilkan di dalam proses menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Artinya pertanian tidak semata sebagai faktor produsen saja, tapi juga industri ya. Kalau bisa pegang dari hulu sampai hilir, akan menjadi industri yang baik sebetulnya ya. Iya, bisa. Misalnya fokus untuk menghasilkan misalnya yang gampang saja pisang misalnya. Ini sudah menjadi industri kan, industri makanan pisang sale, industri tepung pisang, kemudian industri industri rumah tangga. Khusus baru pisang saja. Jadi industri itu penting, konsep industri. Jadi ada pemasok, ada proses, ada pemasaran, ada informasi, ada teknologi, ada manajemen. Karena ada juga generasi muda kita mindsetnya kan kalau jadi petani ya harus siap miskin, kumuh dan kotor seperti itu. Karena dia tidak punya teknologi, dia tidak punya informasi, dia tidak punya manajemen. Mungkin hanya tanah 10 are saja, atau 1 hektar pun punya tanah. Kalau dia tidak punya informasi, teknologi, manajemen, dia akan pasti gagal. Artinya memang harus ada keyakinan ya sesungguhnya ya. Ada suatu keyakinan, ada suatu mindset agribisnis. Misalnya pembibitan, contoh ya, bibit pisang di Bali, kalau pisang itu enak, bisa diekspor bibit pisang dengan tisukultur. Dan itu satu bibit pisang, kalau harganya misalnya 5.000 ya, itu kalau dengan tisukultur bisa setiap hari membuat 1.000. Jadi Bali, kultivar Bali, pisang kultivar Bali bisa ditanam di Meksiko, bisa diekspor ke Paraguay itu dan lain sebagainya. Itu kan daerah penghasil pisang yang dia tidak miliki. Kalau pengalaman Pak Oles selama ini kan saya lihat banyak sekali berkomunikasi dengan internasional, relasi-relasi bisnis seperti itu. Apa sebetulnya yang bisa menjadi ciri khas pertanian Bali sehingga ini loh potensi yang prospek yang mestinya kita garap bersama-sama? Jadi Bali itu memiliki suatu merek ya, yang menarik. Apa yang kita produksi made in Bali, dan itu kalau berkualitas bagus, itu pasti laku. Sapi Bali, babi Bali, anjing Bali, ya kan, jeruk Bali mungkin sudah punah, salak Bali. Jadi merek itu yang kita bisa jual, bisa kita ekspor, bukan saja buahnya atau bunganya dan lain sebagainya, tapi prosesnya. Jadi produk-produk setelah diprocessing itu bisa kita jual. Jadi di Bali ini bisa ada industri pangan, industri kosmetik, industri obat tradisional, industri arak Bali misalnya. Kalau itu serius, arak Bali bisa dicari. Ya, berarti sesungguhnya ada brandednya itu yang luar biasa, sudah tidak perlu dipromosikan lagi ya. Iya. Yang penting kita kualitasnya bisa ditampilkan. Kualitas, kontinuitas, produktivitas, dan bergaransi internasional. Itu yang dicari oleh ini ya, itu. Internasional ya? Iya, internasional. Sehingga bisa bersaing di tingkat internasional kalau seperti Pak Oles ini ya. Kalau kita sekarang petani anak muda nih, saya sekarang habis bekerja di pariwisata karena PHK, kemudian kondisi yang sekarang ada, saya harus beralih ke pertanian. Bagaimana saya harus memulai? Dari mana saya harus mulai ini? Ya, kita mulai dulu dari kecil, kecil, kemudian dari hobi. Apa spesial? Misalnya ingin beternak ayam kampung, telur ayam kampung organik Bali, bisa itu baru. Kemudian di peternakan lain kambing kah, kemudian yang hasilnya bisa dikonsumsi, kotorannya bisa untuk pupuk. Kemudian yang lainnya misalnya bisnis untuk produk pertanian yang lain, ya kita mulai pembibitan, kita mau mulai untuk mengoleksi tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman bunga khas Bali, bisa dijual. Banyak orang berpikir ini perlu modal, Pak. Artinya saya harus memulai pertanian harus modal karena nanti hasilnya kan lama baru kita tahu. Sementara kalau kita tanam modal, belum tentu juga hasilnya akan sesuai dengan yang ini. Di mana kendala yang bisa kita hadapi itu dengan modal, apa yang kita harus bisa lakukan? Memang kan semuanya butuh modal ya. Tapi modal yang penting itu kan kita memiliki suatu visi ya. Mau kemana
dengan cara apa, nanti akan ada network yang datang. Network. Jadi modal itu khususnya uang ya, nanti akan mengikuti kalau kita proses bisa menghasilkan suatu produk yang bagus. Ya artinya tidak semata modal dulu jadi kunci utama ya. Visi ya. Kemudian keberanian. Ya. Baik, terakhir Pak Oles, harapan Pak Oles kepada generasi muda kita agar kita memang bersiap menekuni pertanian. Sebetulnya pertanian karena kita kan daerah agraris sebetulnya kan luar biasa potensinya. Apa harapan Pak Oles? Ya kita harus terus eksis ya, membina generasi muda dari kecil, dari TK. Kita harus ajarkan dia bagaimana jenis-jenis tanaman, cara bercocok tanam, apa itu stek, apa itu. Ya. Jadi cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap pertanian, kemudian dia akan melekat sehingga dia bisa mempraktekkannya nanti di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Oles, Dr. Ngurah Gede Udibidana. Luar biasa perbincangan kita, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan sekaligus informasi ya kepada generasi muda, kepada masyarakat Bali bahwa sungguhnya Bali ini potensinya luar biasa dari sisi pertanian apabila kita mampu mengangkat potensi lokal seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses Pak Oles, luar biasa. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.